Jadi kalau semisal di closing statement-nya pihak interviewer itu bertanya kayak gini, berikan statement kepada saya bahwasanya menunjukkan kalau kamu itu layak untuk diterima di menjadi awardee beasiswa LPDP ini. Itu untuk menjawab pertanyaan seperti itu bagaimana ya, Mister? Ya, itu juga pertanyaan berat itu kalau kita tanya. Iya, benar. Coba jelaskan. Jadi kalau semisal kita salah menjawab itu dikira sombong, Mister. Ya, kalau menurut saya jadi memang ini harus dibalancekan ya. Yang namanya di motivation letter atau di essay atau di wawancara ya memang harus balance antara kita apa ya, bukan menjual diri ya, tapi menunjukkan ya show up lah gitu ya. Show up itu ya kita ya kayak pamer, kayak sombong itu gitu ya. Tapi sebenarnya apa itu harus dijaga supaya jangan berlebihan. Kalau kita terlalu show up, terlalu menonjolkan kelebihan kan jadi menjadi terkesan ini anak sombong betul gitu ya, seperti dia udah hebat banget begitu. Jadi itu harus dibalancekan antara menonjolkan diri dengan mencoba menahan diri supaya tidak terlalu berlebihan. Kita menjelaskan kontribusi atau kelebihan kita, kehebatan kita begitu. Jadi kalau ditanya kenapa pantas ya, kalau menurut saya jawaban yang paling tepat ya karena saya punya kontribusi gitu ya. Karena saya sudah punya rencana untuk memberikan kontribusi dan ya tadi sudah dijelaskan misalnya gitu ya, sudah didiskusikan bahwa kontribusi saya ini bukan angan-angan, bukan cuman rencana, akan lebih kuat sebenarnya kalau teman-teman itu kontribusinya sudah dilakukan. Jadi kita hanya meneruskan. Karena memang akan susah kalau misalnya tadi saya kasih contoh misalnya teman-teman yang mau punya ide untuk membangun turbin pembangkit listrik tenaga air misalnya. Kalau itu belum dilakukan, itu nggak masalah sebenarnya. Tapi defense-nya akan berat kan? Karena apa? Itu kan belum. Nah, berbeda kalau teman-teman misalnya pada saat daftar itu inisiatifnya sudah dimulai. Ya, jadi ini juga penting nih teman-teman. Jadi kita tidak hanya mencoba melahirkan ide yang baru. Kalau perlu sebenarnya ide itu sedang kita eksekusi. Jadi misalnya saya sudah lagi jalan ini dengan teman-teman di kampung misalnya namanya apa? Karang Taruna. Sekarang masih ada nggak Karang Taruna? Masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Oke. Jadi misalnya saya sudah jalan ini dengan teman-teman Karang Taruna, ide ini sudah saya lagi godok, sudah saya jalan, sudah kita buatkan proposal, profile dan sebagainya. Bahkan ada sudah proyek proyek rintisannya sudah berjalan misalnya, sudah ada pilot project-nya gitu. Jadi ya saya bukan menjual rencana kosong begitu, tapi bahkan sebagian dari rencana kontribusi ini sudah saya kerjakan gitu. Jadi ketika ya saya dulu waktu ditanya terkait dengan hal tadi ya, dia nggak akan pakai kata-kata apa kontribusi kamu atau kenapa kamu pantas begitu, itu biasanya dia tidak pakai kata-kata itu kata-kata itu akan terselip aja. Ketika ditanya kontribusi ya kalau untuk karena saya dosen jadinya ya kalau untuk dosen kan memang kita sudah sehari-hari memang isinya pengabdian. Jadi ya kalau terkait dengan kontribusi pendidikan ya sudah tahu lah gitu. Apalagi yang mau wawancara juga mereka dosen. Jadi kalau untuk yang teman-teman yang di akademik, yang dosen, yang guru itu akan lebih mudah ya menjelaskan kontribusinya apa gitu ya. Ya dia nggak akan kejar kontribusi kamu selama ini apa, karena udah tahu lah. Kita kan sudah jadi pendidik sudah lama begitu, sudah tahu. Jadi nah kalau untuk teman-teman yang katakanlah bukan akademisi tadi, menurut saya, jadi kalau kita menunjukkan bahwa ini kontribusi ini bukan sesuatu yang baru akan saya mulai, tapi sudah saya mulai, itu sudah saya rintis, sudah lagi saya jalan. Jadi ya nanti akan saya lanjutkan, entah itu saya dapat beasiswa maupun enggak, ya ini tetap akan saya jalankan. Gitu. Jadi supaya lebih kuat itu kita bisa bawa menenteng dokumen bukti gitu ya saya. Jadi supaya tahu ya. Bisa banget. Jadi kan itu nggak kedengaran sombong karena kita punya bukti kayak gitu. Ya. Gitu. Mister, itu tadi wawancara. Mungkin Mister bisa ngasih tips dan strategi yang paling kuat supaya kita ini yang biasanya gagal di wawancara itu karena apa? Pertama, wawancara itu harus punya ini ya, tadi ya, balancing antara kita menjual diri gitu ya, antara kita speak up, show up dengan kita mencoba
tidak terlalu berlebihan gitu. Dan perlu sekali menurut saya namanya latihan. Wawancara itu harus dilatih. Teknik berbicara, kita mengatur tone, bagaimana caranya misalnya kadang-kadang pewawancara juga mencoba mengajak kita ke topik yang sensitif misalnya. Ketika kita ditanya misalnya, bagaimana pendapat kamu tentang poligami gitu ya. Wah, itu kan topik yang berat itu untuk didiskusikan begitu ya. Tapi kadang ada itu dia memancing-mancing kita. Jadi itu usahakan untuk jangan terpancing ke dalam ke dalam diskusi yang sebenarnya di luar topik. Tapi memang pewawancara sengaja memancing kita untuk mencoba. Ini anak kalau diajak diskusi yang di luar topik yang nggak ada hubungannya dengan kontribusi, nggak ada hubungannya dengan kuliah, dia tertarik apa enggak gitu. Jadi kalau misalnya kita ditanya kontribusi, jawabannya sedikit-sedikit. Tapi begitu ditanya tentang poligami, jawabannya 10 menit gitu ya. Nah ini kan berarti, ini anak fokusnya di mana sebenarnya gitu kan. Itu kan menunjukkan antusiasme. Jadi kalau diajak bicara tentang ini, kok dia nggak antusias. Kalau diajak bicara ini, dia antusias. Itu juga harus teman-teman harus hati-hati. Diatur tone-nya. Ya, karena memang pewawancara memang itu sengaja dia memang mencoba memancing-mancing kita dengan kalau dikasih ini gimana gitu ya. Jadi itu memang ya itu tuh pewawancara memang begitu gitu. Oke, Mister, saya tertarik dengan ini LPDP. Apa sih yang di-cover LPDP? Apakah yang S3 ini juga meng-cover untuk biaya hidup atau tunjangan keluarga ketika kita bawa istri atau anak ke luar negeri kayak gitu? Iya. Kalau LPDP ini boleh dibilang hampir semua biaya di-cover sama dia ya. Jadi mulai dari proses kita pendaftaran, itu biaya pendaftaran ke kampus itu juga akan diganti sama LPDP. Kalau kita tadi daftar dulu ya, itu dapat kampus dulu, nanti biaya pendaftarannya akan diganti. Yang terkait dengan biaya pendidikan, ya semuanya di-cover. Bahkan katanya bahkan SPP-nya sampai 1 miliar pun di-cover, siap meng-cover. Ada, iya betul. Ada yang kuliah di Amerika kalau nggak salah itu ada yang mahal sekali SPP-nya hampir 1 miliar itu 1 tahun ya. Itu tetap dibayar tuh sama LPDP. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau saya pernah bahas ini, seingat saya entah di video saya yang mana ya. Kalau memilih kampus itu kan di salah satu tadi essay tadi ya, essay proposal studi, rencana studi kan kita memberikan alasan kenapa memilih kampus A misalnya. Itu tidak perlu bilang bahwa kampus A ini murah biayanya, nggak perlu itu, nggak relevan. Karena apa? Bagi LPDP berapapun biayanya dia sanggup untuk bayar. Gitu. Jadi LPDP bukan lembaga yang dananya terbatas. Dia itu dananya boleh dibilang unlimited lah. Kita mau kuliah di kampus yang paling mahal pun nggak masalah. Tidak perlu khawatir masalah biaya, berapapun SPP-nya, karena itu pasti akan di-cover. Kemudian kita misalnya kuliah di kampus di kota yang mahal gitu ya, itu nggak masalah. Nanti biaya hidup kita juga akan di-cover. Artinya akan diberikan tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan standar biaya hidup minimal di kota itu. Ya. Jadi kalau misalnya di sini di UK, teman-teman yang kuliah di London itu tunjangannya lebih besar daripada kita yang kuliah di kota-kota yang kecil. Gitu. Jadi meskipun kita di kota-kota yang mahal, di London, di Tokyo, di Amsterdam, itu ya tidak masalah orang tunjangannya atau uang bulanannya nanti akan disesuaikan. Kemudian kalau terkait dengan tadi, jadi biaya prakuliah, kemudian biaya kuliah, biaya transportasi kita, kemudian biaya visa, asuransi, dan sebagainya, itu semuanya di-cover sama LPDP. Kemudian termasuk tadi, kalau untuk yang S3, itu akan mendapatkan tunjangan keluarga, bagi yang membawa keluarga ya. Dan itu dapatnya setelah bulan ke-13, jadi nggak dapat dari awal. Nah, kalau untuk yang teman-teman master, untuk yang S2 itu nggak ada tunjangan keluarga meskipun bawa keluarga. Jadi harus ditanggung sendiri. Nah, kalau untuk yang S3, itu dapat tunjangan keluarga mulai bulan ke-13. Karena kuliah S3 itu kan umumnya 4 tahun ya. Jadi mulai tahun kedua baru dapat tunjangan keluarga. Begitu. Oke. Terus pengalamannya Mister selama bawa keluarga di sana itu apa sih yang membedakan? Terus kemudian untuk pendidikannya anak atau seperti apa, mengalami kesulitan apa enggak selama proses kesehariannya gitu? Ya, saya sih merasa ya membawa keluarga itu dampaknya sangat positif. Jadi teman-teman tidak perlu takut bahwa kalau bawa keluarga, bawa anak nanti kan studi kita akan terganggu. Itu enggak. Itu ketakutan yang tidak terjadi lah gitu ya. Saya bahkan merasa sangat tersupport dengan membawa keluarga itu, artinya ya kita bisa hidup normal seperti biasa yang berinteraksi dengan keluarga, dengan anak-anak yang ketika di kampus kita sudah pusing gitu ya.
Di rumah saya sama anak-anak main tuh kan. Dan ya karena saya juga banyak di rumah sama anak-anak, jadinya ya kalau yang buat yang sudah berkeluarga, saya merasa ya dengan membawa keluarga itu yang jelas dulu saya bawa dari pertama ya, meskipun tadi tunjangan keluarga itu tidak dapat dari pertama, tapi saya memutuskan untuk saya ajak dari awal aja gitu, daripada nanti di tengah-tengah nyusul, yang nggak apa-apa yang tahun pertama saya nombok dulu gitu ya, karena belum dapat tunjangan keluarga. Karena saya pikir begini, kalau yang udah berkeluarga, kita ini kan kuliah dapat manfaat ya, dapat beasiswa, kemudian kita juga katakanlah dapat ilmu, dapat degree dan sebagainya. Tapi saya pikir sayang banget kalau manfaat ini hanya saya yang merasakan. Jadi saya juga kepingin dengan saya kuliah di luar negeri ini, keluarga saya juga bisa dapat manfaat gitu. Jadi di sini anak-anak saya juga sekolah, istri saya juga di sini kerja gitu. Jadinya mereka senang, mereka happy. Itu yang apa? Yang kita dapatkan dengan membawa keluarga ya. Di sini toh sekolah juga gratis, begitu. Sekolahnya juga dekat rumah, gitu. Yang apa tidak perlu transport yang jauh. Jadinya manfaatnya tidak hanya untuk kita sendiri, tapi keluarga kita juga ikut dapat cipratan lah gitu. Oke, Mister. Pertanyaan terakhir, mungkin bisa dikasihkan informasi, mengapa sih kita harus kuliah di luar negeri? Kenapa kok nggak di Indonesia saja? Gitu? Kenapa Mister juga memilihnya ke University of Leicester kayak gitu? Ya, yang pertama sebenarnya kuliah di kampus secara kualitas kampus ya di Indonesia dengan di luar negeri itu sudah relatif sama lah. Kampus-kampus di Indonesia juga banyak yang bagus. Nah, tapi kalau kita kuliah di luar negeri itu beberapa kelebihannya adalah kita tidak hanya mendapatkan knowledge ya, nggak hanya dapat ilmu, tapi dapat experience, dapat pengalaman hidup. Yang bagi saya pengalaman hidup di sini itu ya tadi benefit tidak hanya kita dapatkan dalam bentuk uang, beasiswa, kuliah gratis gitu ya. Kemudian kita bawa keluarga juga mereka dapat experience, kemudian kitanya sendiri juga dapat experience. Membuka wawasan bahwa di tempat lain atau di negara lain itu ada orang yang orang-orang bisa hidup dengan cara yang berbeda. Itu pengalaman yang mungkin tidak bisa dinilai dengan uang ya. Bahwa kalau di negara kita kebiasaannya seperti ini, ternyata di tempat lain mereka bisa melakukannya dengan cara yang berbeda dan mungkin hasilnya lebih bagus. Begitu itu pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat. Kemudian kenapa saya memilih di UK? Ya tadi ada hubungannya dengan cerita kita yang pertama tadi, karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi karena saya nggak bisa bahasa Inggris, jadinya saya kepingin kuliah di negara yang English speaking country. Jadi negara yang orang-orangnya sehari-hari pakai bahasa Inggris. Gitu. Supaya apa? Ya supaya saya dapat benefit dengan kalau saya hidup di lingkungan yang memang sehari-hari pakai bahasa Inggris, itu otomatis saya akan bisa bahasa Inggris. Jadi seperti teman-teman yang di Pare ini kan sangat terkenal di Indonesia ya. Belajar bahasa Inggris dengan cara kita datang ke Pare, di situ dikurung atau di apa namanya? Ya di asrama. Di asrama kan itu ya. Di asrama kan selama 2 bulan, 3 bulan yang semua orang pakai bahasa Inggris itu bagus banget. Itu metode terbaik untuk belajar bahasa Inggris ya kayak gitu. Kita datang ke satu lokasi yang di situ ada kondisi di mana orang-orang semuanya bicara bahasa Inggris, semuanya everyday conversation-nya pakai bahasa Inggris. Itu udah pasti bisa itu. Nah, saya udah merasakan itu ketika saya dulu setengah mati di Indonesia belajar bahasa Inggris ya, karena tadi tidak ada suasana yang saya dapat. Saya belajar bahasa Inggris itu di kantor, kemudian kursus juga kan cuman 2 jam 3 jam, nggak setiap hari gitu ya, nggak pernah dipakai juga. Ya akhirnya setengah mati, butuh waktu sampai hampir 2 tahun. Tapi ketika sudah datang ke sini, ya awal-awal memang berat. Awal-awal memang saya juga ngikutin kuliah agak berat itu. Ini apa gitu ya. Tapi lama-lama udah bisa sendiri. Lama-lama udah, karena setiap hari kuping kita dengar, kemudian kita juga bicara dengan orang yang tidak mungkin kita pakai bahasa lain, ya lama-lama jadi bisa itu. Jadi saya sampai waktu datang ke sini mencoba mengikuti perkuliahan, kemudian di sini juga di kampus juga banyak support untuk belajar bahasa Inggris ya, gratis. Mau ngambil kursus-kursus itu di kampus banyak gratis. Akhirnya ya bisa bahasa Inggris itu dikuasai dengan sedikit-sedikit, dan saya terus terang menantang diri saya sendiri untuk saya pasti bisa nih belajar bahasa Inggris. Gimana caranya itu? Nah, salah satunya selain tadi kita memang sudah berada di dalam lingkungannya, kemudian kita juga bisa mengambil course-course yang free juga. Saya waktu itu menantang diri saya dengan cara ini.
saya harus bisa berbicara di depan orang-orang yang memang native gitu ya. Saya waktu itu ngambil kelas. Jadi saya apply untuk ngajar mahasiswa S1. Jadi itu tantangan yang waktu itu saya benar-benar berdebar-debar sekali untuk mencoba gitu ya. Saya yang tadinya nggak bisa ngomong bahasa Inggris, sekarang saya coba kepingin menantang diri saya harus bisa gitu ya. Saya ikut seleksi untuk jadi pengajar. Di sini mahasiswa S3 boleh untuk ngajar S1 ya, ada proses seleksi dan seterusnya, ada training dan seterusnya. Saya ikut dan kemudian saya lulus, dan itulah menjadi turning point ya, titik perubahan saya untuk berani bicara bahasa Inggris terutama ya. Paling berat itu salah satunya bagi saya adalah berbicara. Itu ketika saya masuk kelas dan ya otomatis semua murid-murid saya ini orang-orang British gitu ya. Gimana caranya saya yang nggak bisa ini bisa menjelaskan materi dan supaya mereka itu paham gitu. Itu akhirnya begitu udah berjalan itu mulai tahun kedua saya mulai ngajar sampai dengan kemarin ini. Jadi ya tadi kita mesti mencoba meningkatkan kapasiti dengan cara mungkin memberikan tantangan kepada diri kita tadi. Kalau belajar bahasa Inggris itu tidak bisa sebentar, bahwa proses itu akan berjalan lama, kita perlu lingkungan yang mendukung, dan di sisi lain kita perlu mencoba menantang diri kita sendiri, mencoba meningkatkan ya, mencoba meningkatkan kapasitas dengan mungkin awalnya adalah sebuah keterpaksaan. Tapi dari keterpaksaan itu akan lahir sebuah kebiasaan. Iya, kebiasaan. Ya, jadi mungkin awalnya terpaksa tapi lama-lama jadi biasa. Saya sudah mengalami itu dan ya saya sudah ya paling tidak tadi menantang diri saya dan saya merasa ya buktinya saya bisa. Kalau saya itu kepepet kemudian terpaksa akhirnya jadi bisa kayak gitu. Akhirnya mau belajar kayak gitu. Iya benar. Oke, Mister, sekarang tanya jawab yang saya buka termin pertama dulu. Ya. Ini ada pertanyaan dari Dia Puspa Ayu yang menanyakan seperti ini. Assalamualaikum Kak, izin mau bertanya. Saat ini saya masih S1 menuju menurut Kakak apakah sertifikat seminar dan lomba mempunyai value ketika apply beasiswa LPDP? Dan apakah seminar dan lomba yang ikuti akan lebih baik apabila sesuai dengan jurusan kuliah saat ini? Seperti apa? Oke, silakan. Ya. Yang pertama, ini banyak teman-teman yang menganggap bahwa prestasi itu harus identik dengan sertifikat. Atau juara apa gitu ya. Menurut saya tidak. Prestasi itu tidak harus dihubungkan dengan bahwa saya juara ini, juara itu. Memang ada beasiswa LPDP, jenis beasiswa LPDP yang memang jalur prestasi. Jadi ada yang jalur prestasi olahraga, jalur prestasi seni, seingat saya. Itu memang khusus untuk orang-orang yang punya tadi, misalnya olahraga yang pernah juara event olahraga, yang ada yang prestasi olimpiade misalnya, pernah jadi juara olimpiade fisika, olimpiade kimia dan sebagainya. Itu jalur mereka. Jadi kalau teman-teman misalnya saya kan nggak punya itu, ya jangan ambil itu. Memang itu bukan jalur kita. Jadi beasiswa LPDP ini jalurnya banyak, kita ambillah jalur yang pas dengan kita. Jalur yang kita nggak pas, jangan diambil. Gitu. Kalau jalur-jalur yang ada itu nggak ada yang pas, ambil jalur reguler. Reguler itu semua orang bisa ambil di situ. Nah, kembali ke pertanyaan terkait dengan prestasi tadi. Prestasi tidak harus diterjemahkan dengan yang namanya sertifikat juara. Biarlah orang-orang yang juara punya sertifikat itu tadi sudah ada jalurnya. Kita tonjolkan sendiri prestasi kita itu bukan selalu dalam bentuk sertifikat. Tadi misalnya, ketika kita apply beasiswa yang di situ mengunggulkan fitur leadership, beasiswa Chevening tadi misalnya. Di situ yang mau digali adalah kamu punya sisi leadership nggak? Pernah punya prestasi yang berhubungan dengan leadership nggak? Gitu ya. Misalnya begini. Mungkin kita bayangkan bahwa berarti saya harus pernah jadi ketua kelas, pernah harus jadi ketua organisasi gitu. Enggak, gitu. Prestasi leadership itu misalnya teman-teman cerita begini di dalam esai ya. Saya pernah memimpin sebuah diskusi yang diikuti oleh 50 orang misalnya dalam satu kelas. Saya merencanakan diskusinya dengan cara begini, kemudian saya alokasikan waktu untuk diskusi begini dan diskusinya berjalan lancar sampai dengan selesai dan peserta itu puas atau peserta itu appreciate dengan cara saya memimpin mereka. Itu sebuah prestasi. Gitu ya. Ceritakan itu di esai. Saya pernah memimpin sebuah diskusi dan diskusinya berjalan lancar. Itu sebuah prestasi. Jadi nggak harus bahwa saya punya sertifikat penghargaan sebagai seorang ketua perkumpulan organisasi X atau pernah juara pidato tentang leadership. Nggak harus begitu. Jadi jangan
jangan dipahami bahwa prestasi hanya dalam bentuk sertifikat. Adapun itu mau dilampirkan silakan aja. Nanti pada saat wawancara itu akan digali, tapi bukan digali bahwa berapa banyak sertifikat yang kamu punya atau deretan prestasi yang kamu punya, enggak. Ya, karena tadi semua deretan prestasi tadi akan dihubungkan dengan kontribusi. Nah, terus manfaatnya apa? Juara-juara yang sudah kamu dapat itu, gitu kan? Kalau tadi kita memimpin diskusi, diskusinya berjalan lancar, kan berarti apa? Kita menunjukkan bahwa saya jadi orang yang bermanfaat loh bagi teman-teman saya. Karena apa? Saya memimpin mereka berdiskusi, diskusinya tertib, dan hasilnya bagus. Kan bermanfaat itu. Daripada orang yang dapat sertifikat, tapi sertifikatnya buat dia sendiri, nggak ada gunanya buat teman-temannya. Gitu. Oke. Jadi, ini terlalu serius nggak sih ngomongnya jadinya? Enggak, Mister. Sangat luar biasa. Terima kasih informasinya. Jadi, saya juga sering ditanyakan seperti itu. Mister, saya nggak aktif ini apa untuk prestasi-prestasi lomba. Terus gimana ya, gitu kan? Terus pertanyaannya kan jadi kan terjawab ini. Bahwasanya tidak hanya muluk-muluk tentang prestasi teman-teman ketika mendaftarkan beasiswa LPDP itu. Bisa melalui kontribusi kita dan juga pengabdian kita. Kayak itu seperti yang dijelaskan Iya, Budi tadi. Betul. Bahkan ya, kalau menurut saya, tumpukan sertifikat itu bisa jadi bumerang. Ya. Ketika kita tidak bisa menjelaskan apa gunanya ini buat masyarakat, buat orang lain. Kalau misalnya, ya kamu hebat, kamu juara ini, juara itu ya, tapi kan itu buat kamu sendiri. Buat orang lain gunanya apa? Kalau kita nggak bisa menjelaskan, itu malah bisa jadi bumerang bahwa ya kamu orang yang hebat untuk diri kamu sendiri, sementara LPDP tidak mencari orang yang seperti itu. Gitu. Jadi teman-teman yang tidak punya sertifikat, tidak aktif di kejuaraan, lomba-lomba itu nggak masalah sama sekali. Ya, saya waktu daftar juga dulu nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada saya mau bawa sertifikat itu nggak ada. Gitu. Oke, Mister, pertanyaan yang kedua di sini menanyakan tentang selamat sore dari Anissa Nuhayah. Beliau menanyakan tentang selamat sore, izin bertanya apakah beasiswa LPDP yang reguler itu harus memerlukan LOE dulu. Terus yang selanjutnya, bagaimana sistem Bapak untuk memahami perkuliahan bahasa Inggris, dan itu kan di UK kan British accent ya, Mister. Nah, itu seperti apa metodenya Mister untuk memahami materi itu lebih cepat? Gitu. Ya, kalau yang terkait dengan LOA tadi saya kira sudah terjawab ya, sudah sangat clear saya jelaskan. Terus LOA dulu atau tidak itu sudah clear saya jelaskan. Nanti bisa diputar ulang videonya kalau tadi ketinggalan. Kalau yang kedua terkait dengan sistem belajar bahasa Inggris, bagaimana caranya bisa memahami di sini kata British accent gitu ya. Yang pertama, saya tidak pernah membedakan aksen. Jadi orang itu aksennya apa, British accent, American accent, bahkan ya waktu saya masih di Indonesia belum berangkat, saya tuh nggak tahu bedanya British accent, American accent, nggak tahu saya. Dan saya juga nggak peduli. Karena apa? Bagi saya itu nggak penting. Nggak penting mempelajari ini aksennya apa sebenarnya. Yang penting adalah saya bisa paham apa enggak. Mau dia British accent, Italian accent, Indian accent, silahkan aja. Tapi yang penting bagaimana caranya saya bisa paham. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya termasuk lemah di listening. Ya teman-teman, kita punya kelemahan dan kelebihannya mempelajari yang orang ada yang punya kelebihan di listening, ada yang kelebihan di speaking dan sebagainya. Saya punya kelebihannya di reading. Saya kalau baca saya ngerti, tapi kalau dengar kadang-kadang saya banyak lewat. Jadi strateginya saya waktu itu kalau dosen jelasin, saya kan nggak paham tuh. Dia ngomong apa sebenarnya ya itu kan dengan bahasa yang British accent yang sangat kental itu. Akhirnya karena saya keunggulannya di reading, saya sambil baca. Jadi kalau dosennya nerangin, saya baca itu slide-nya atau papernya dia atau chapter-nya ya. Dia lagi nerangin bab yang mana sebenarnya. Sambil saya baca. Jadi, oh dia lagi ngomongin yang ini, gitu kan. Jadi saya gabungkan tuh antara dengerin dia dengan saya baca. Atau saya harus sudah baca sebelumnya, sebelum kuliah saya harus baca materi dia dulu. Kan di sini sudah di-upload ya materinya itu di portal kampus. Jadi saya udah baca papernya, udah baca slide-slide-nya, jadi pada saat dia ngomong, saya bisa cocokin tuh, oh dia lagi ngomong yang ini rupanya, gitu kan. Jadi, itu kombinasi. Nah, bagi teman-teman yang mungkin listening-nya udah bagus kan, udah nggak ada masalah ya, gitu. Oke, pertanyaan yang terakhir di termin ini adalah dari Bening. Selamat sore, izin bertanya menurut Anda, bagaimana peluang beasiswa untuk ASN? Apakah ASN itu memiliki kesempatan yang sama untuk menerima beasiswa? Ataukah lebih sulit atau malah lebih diprioritaskan kayak gitu? Ya. ASN itu masuk dalam beasiswa targeted group ya. Targeted group itu berarti orang-orang yang memang sudah diberikan jalur khusus. Nah, bagi yang ASN
menurut saya ya paling pas ngambil jalur beasiswa ASN. Karena apa? Peluang diterimanya lebih tinggi bukan karena kuota. LPDP itu tidak pakai sistem kuota yang ini beasiswa ini sekian orang, beasiswa ini sekian orang, enggak. LPDP lebih kepada kriteria. Jadi orangnya pas apa enggak dengan yang dicari. Tadi kriteria umumnya adalah orang yang mau ngasih kontribusi. Kemudian yang kedua, kalau bisa kita ngambil jalur yang pas. Kalau ASN yang ngambil jalur ASN. Kalau yang dosen ngambil jalur dosen. Kalau yang misalnya dari daerah afirmasi ngambil jalur LPDP afirmasi. Yang teman-teman santri yang ngambil jalur beasiswa LPDP santri. Jadi kalau kita ngambil jalur yang pas, maka kemungkinan diterimanya akan lebih tinggi bukan karena kuota, tapi karena kita mengambil jalur yang sesuai. Gitu. Jadi ya kalau yang ASN, kalau nggak memang ngambil jalurnya jalur ASN itu sudah satu poin bahwa kita di track yang benar, di jalur yang benar mengambil beasiswa yang sesuai dengan profil kita. Nah, tinggal tantangannya ya kembali tadi kontribusinya apa, gitu. Kita pengen ngasih kontribusi apa dengan sebagai seorang ASN, kemudian pengen lanjut kuliah, S2 atau S3, apa gunanya perkuliahan saya ini dikaitkan dengan posisi karir kita sebagai ASN. Gitu. Oke, terima kasih Mister, jawabannya sangat luar biasa. Oke, pertanyaan selanjutnya di termin kedua, di sini ada yang bertanya dari Elizabeth Sipahutar, menanyakan, selamat sore Mister, izin bertanya, nah setelah mendengar Mister Budi berbicara tentang prosedur sampai dengan teknisnya, yang dibentuk oleh pikiran saya adalah, waduh, saya bisa nggak ya? Bahkan Inggris saya pas-pasan. Padahal yang pertama dituntut adalah untuk percaya diri. Bagaimana cara untuk membangun hal tersebut, Mister? Ya, betul sekali. Kadang-kadang kita ini menjadi orang yang tidak percaya diri ya. Jadi kayak orang yang yang nggak percaya diri, nggak pede, gitu ya. Karena tadi misalnya saya kan bahasa Inggrisnya terbatas. Saya waktu itu terus terang semangat saya menjadi tadi saya ceritakan jadi turning point gitu ya. Ketika saya berproses tadi datang ke sini, kemudian waktu tahun kedua saya berproses untuk mendaftar ikut seleksi untuk ngajar. Waktu itu tantangan berat sekali buat saya untuk gimana ya saya mau bicara di depan mahasiswa itu. Kalau di Indonesia saya udah biasa lah karena saya udah ngajar udah lama. Tapi ini kan harus pakai bahasa Inggris yang jelasinnya gitu. Meskipun mata kuliahnya saya udah tahu isinya gitu. Itu waktu itu pada saat seleksi akhirnya ya udah seleksi aja. Nah, satu hal yang sangat memotivasi saya waktu itu adalah ketika saya mendengar kabar atau ngobrol-ngobrol dengan teman, ternyata ada satu teman saya yang sama-sama mahasiswa S3 yang saya tahu dia bahasa Inggrisnya itu lebih jelek dari saya. Saya bahasa Inggrisnya jelek ya, ngomong saya jelek. Tapi saya tahu bahwa saya nggak kayak dia lah gitu ya, masih mending gitu. Saya masih mending dari dia. Kalau saya saya denger dia pakai bahasa Inggris itu, waduh, telinganya sakit lah pokoknya. Yeah. Jadi pada saat lagi proses seleksi, sudah daftar dan sebagainya, kemudian dia cerita bahwa dia ikut daftar itu, saya surprise sekali. Saya jadi bangkit semangatnya karena apa? Dia aja itu daftar gitu. Kalau saya nggak daftar itu terlalu bodoh saya itu. Meskipun akhirnya pada saat pengumuman dia nggak lulus gitu ya. Tapi saya pikir keberanian dia untuk mendaftar itu yang saya nggak punya gitu. Yang tadinya saya merasa ya gimana gitu, kita mau ngajar nih gitu. Sementara saya kan dengan bahasa Inggris yang pas-pasan begini bagaimana begitu. Nggak berani, nggak pede gitu. Tapi begitu saya dengar dia ikut daftar juga itu, ini orang kayak gini nih yang perlu ditiru gitu. Meskipun pada akhirnya nggak lulus itu kan hasil. Tapi confidence-nya itu sangat tinggi. Bahkan dia itu saya tahu dia itu belum pernah ngajar. Yeah. Di negaranya dia bukan orang Inggris ya. Di negaranya dia dulu kuliah S2, kemudian langsung S3. Belum punya pengalaman ngajar. Dan bahasa Inggrisnya itu berantakan. Itu berani untuk ngelamar untuk ngajar mahasiswa S1. Nah, sementara saya ini, kalau saya kan ngajar udah pernah, udah biasa gitu ya. Tinggal masalah bahasa. Dia aja yang belum pernah ngajar berani ngelamar gitu kan. Artinya apa? Dia punya confidence yang sangat tinggi. Kepercayaan diri bahwa sesuatu tuh dicoba dulu. Kalau memang nanti gagal nggak masalah gitu. Tapi kita coba berani gitu. Jadi ini yang kemudian kadang-kadang kita kurang dalam hal seperti itu, keberanian untuk mencoba, kemudian berani menantang diri sendiri, mencoba meningkatkan kapasitas itu yang ya satu-satunya cara memang harus dibiasakan bahwa kita menantang kapasitas diri itu hal yang biasa aja, bahwa kalau ternyata gagal ya nggak masalah begitu, kita berarti bisa mencoba lagi begitu. Oke, pertanyaan terakhir Mister dari Anissa S.
menanyakan tentang, kalau saya ringkas di sini itu, bagaimana kalau semisal kita mau mengambil S2 itu tidak linear dengan jurusan S1 kita. Apakah itu ada kesempatan untuk lolos apa enggak? Atau kita perlu untuk kontribusi dulu supaya kita bisa mengambil jurusan yang tidak linear kayak gitu. Iya. Ini juga pertanyaan yang banyak sekali diajukan ya, teman-teman yang mau ngambil beasiswa itu membahas masalah linearitas. Jadi saya tegaskan sekali lagi, yang namanya linearitas, artinya jurusan S1 ke S2 itu harus sama atau ke S3 itu harus sama, itu hanya perlu diperhatikan ketika teman-teman itu profesinya di dunia akademik. Jadi yang berprofesi sebagai guru, sebagai dosen, sebagai peneliti, atau yang punya rencana untuk ngambil profesi-profesi itu oke untuk mempertimbangkan linearitas. Mestinya pendidikan yang kita ambil itu mestinya continue gitu ya, karena supaya kita jadi expert di bidang itu. Tapi kalau buat teman-teman yang tidak ada rencana untuk berprofesi di situ atau memang karirnya bukan di situ, itu nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin bahwa S1 S2-nya nggak sama, kemudian pindah jurusan itu nggak masalah. Karena apa? Nanti di essay proposal studi itu yang lebih penting bukan membahas linearitasnya, tetapi membahas relevansi antara karir yang jurusan yang kita ambil itu dengan rencana karir kita. Rencana karir itu bisa jadi yang existing akan sama, ke depan akan sama, atau memang kita punya rencana untuk berpindah karir. Gitu. Jadi kalau memang rencana karir kita memang mau berubah haluan, ya nggak masalah. Kita ambil jurusan yang sesuai dengan haluan kita itu. Gitu. Misalnya teman-teman yang sekarang misalnya belajar biologi gitu ya. Kemarin belajarnya biologi, tapi kemudian ke depan saya rencana karirnya bukan di situ. Rencana karir saya ke depan kepengen jadi politisi. Saya kepengen ngambil jurusan ilmu politik misalnya. Kan nggak ada hubungannya nih, biologi sama ilmu politik kan. Itu lebih relevan untuk diceritakan karena apa? Saya sekarang lagi mencoba memasuki dunia politik misalnya kan, dengan cara belajar politik di kampus misalnya. Saya ikut organisasi politik ini dan itu. Nanti ke depan saya kepengen jadi politisi misalnya. Itu lebih relevan dikaitkan dengan rencana karir kita dibandingkan dengan kita membahas linearitas. Okay. Karena kalau untuk yang tadi akademisi itu menjadi penting, tapi kalau untuk yang tidak ada rencana untuk jadi akademisi itu menurut saya tidak relevan untuk dibahas, lebih pas untuk dibahas relevansinya dengan karir kita. Oke, terima kasih banyak Mister atas jawabannya. Oke teman-teman, sebelum saya tutup ya, jadi teman-teman nanti minta tolong setelah agenda ini nanti bisa update di IG Story untuk kesan-pesannya seperti apa sih terhadap kegiatan GE Talk ini. Terus kemudian ya nanti bisa di tag IG-nya dari Global English atau kelas bahasa. Oke Mister, sebelum kita tutup, sedikit mungkin ada motivasi dari Mister terhadap kita semua yang sedang mempersiapkan beasiswa. Mungkin ada closing statement-nya. Ya, buat teman-teman yang mau mempersiapkan apply beasiswa ya, entah itu beasiswa LPDP maupun beasiswa lainnya, yang pertama pesan dari saya, menyiapkan untuk mendaftar beasiswa itu tidak bisa dadakan. Nggak bisa. Kita tiba-tiba dapat informasi terus siapkan pesan-pesannya, nggak bisa itu. Nggak bisa dadakan. Kita perlu proses, perlu waktu untuk menyiapkan semua persyaratannya. Jadi aktif mencari informasi, aktif terlibat di event-event, katakanlah event seperti ini, mencari informasi, belajar, kemudian bertanya, kemudian mencoba memenuhi persyaratan-persyaratannya itu perlu waktu, tidak akan bisa instan gitu. Dan yang kedua, kalau terkait dengan concern yang umumnya menjadi kendala bagi teman-teman yang terkait dengan bahasa Inggris ya, itu pesan saya tidak perlu takut belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris jangan dijadikan kendala. Bahasa itu hanya sebagai alat, hanya sebagai tools untuk kita belajar. Buat teman-teman yang profesinya guru atau dosen bahasa Inggris itu sudah tidak masalah ya, atau yang kuliahnya bahasa Inggris itu tentu sudah jadi kewajibannya untuk belajar bahasa Inggris. Tapi bagi kita yang memang bukan bidangnya itu, saya bidangnya adalah manajemen atau ada yang bidangnya akuntansi, sosiologi dan sebagainya. Bahasa Inggris itu kan hanya alat belajar. Jadi kita tetap fokus kepada bidang ilmu kita, yang itu nanti akan kita tonjolkan pada saat seleksi beasiswa atau mendaftar ke kampus. Kita expertnya di mana ini? Nanti dikaitkan dengan kontribusi kita. Adapun kemampuan bahasa Inggris itu ya, itu kan hanya sebagai alatnya. Jangan dijadikan ini sebagai fokus utama
atau menjadi penghambat bahkan tugas yang terkait dengan yang harus ditulis dalam bahasa Inggris, ya nanti kita bisa pakai yang namanya proofreading. Jadi fokus kepada expertise kita, bahasa Inggris itu kita pelajari hanya sebagai alat, hanya sebagai penunjang untuk kita belajar. Gitu. Jadi kita tidak akan kehabisan banyak energi untuk memaksimalkan gimana kita jadi expert bahasa Inggris. Saya sampai sekarang juga bahasa Inggris saya masih berantakan. Ya biarin aja, orang itu bukan bidang saya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mr. Budi Waluyo sudah meluangkan waktunya untuk sharing pengalamannya di sini. Insya Allah pengalamannya ini menjadi sedekah jariah bagi Mr. Budi Waluyo. Semoga dilancarkan urusannya di sana dan selesai dengan baik untuk PhD-nya. Ya. Oke, terima kasih. Selamat juga buat teman-teman ini. Saya terima kasih juga sudah di-organize event ini, dan bagi yang mau daftar beasiswa, mudah-mudahan lancar, bisa mendapatkan beasiswa atau kuliah yang diinginkan. Oke. Mister, untuk menghubungi Mister, misal kita butuh untuk ada yang tanya nih, kita lewat apa nih, Mister? Ya, kalau yang teman-teman aktif di sosial media, saya di sosial media pasti bisa ketemu. Kalau mau cari profil saya di Facebook, di Instagram, kemudian di YouTube, saya punya channel khusus untuk membahas beasiswa, untuk sharing, bisa cari channel saya di situ. Kemudian ada juga fans page, saya punya gerakan yang namanya Rumah Beasiswa, di situ kepingin memberikan sharing buat teman-teman yang kepingin dapat beasiswa, itu prosesnya seperti apa. Dan saya kebetulan juga menginisiasi untuk membuka program yang namanya bimbingan beasiswa. Jadi kalau teman-teman yang mau apply beasiswa, saya mau coba memberikan training, dan itu free ya, gratis, secara online. Nanti akan kita bimbing bagaimana caranya tadi, memilih jenis beasiswa yang pas, kemudian bagaimana membuat essay yang bagus, bagaimana membuat motivation letter yang bagus, kemudian CV, kita tadi belum bahas CV ya, CV itu juga penting sekali untuk beasiswa, kemudian wawancara, bagaimana strateginya, itu materi-materi yang saya cover di program yang namanya bimbingan beasiswa. Bisa dicek di fanpage-nya di Facebook, saya beri nama Rumah Beasiswa Budi Waluyo. Oke, terima kasih Mister atas informasinya. Insya Allah teman-teman langsung mendaftar ini. Oke, terakhir teman-teman, ini program JE Talk ini langsung dikoordinasi oleh Global English. Jadi teman-teman yang mungkin tidak ada kegiatan di rumah atau bingung mau ngapain, bisa mendaftar di kelas bahasa. Kelasbahasa.id ini adalah program khusus online, di mana kita akan mengcover semua keperluan teman-teman tentang bahasa Inggris, bisa tentang TOEFL, IELTS, ataupun bisa dalam tentang grammar kayak gitu. Jadi teman-teman nanti bisa mendaftar langsung aja ke kelasbahasa.id, bisa ke IG-nya atau melalui langsung di websitenya kelasbahasa.id kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Mr. Budi Waluyo atas sama-sama Mr. Freddy. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Dan juga bagi teman-teman netizen, terima kasih atas waktunya dan juga kesempatannya untuk mengikuti program diskusi hari ini. Dan jangan lupa, saya minta nanti di IG story-nya ataupun di WA story-nya untuk membuat sebuah kesan-pesan. Di tag juga ini, kegiatannya hari ini. Jadi kita supaya tahu seperti apa sih program selanjutnya yang harus kita lakukan. Oke, terima kasih banyak. Semoga semoga lancar semua kegiatan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.